Salam sejahtera untuk kita semua. Materi kali ini saya akan membahas tentang kondisional operator dan fungsi string. Saya mulai dengan membuat project baru dengan template Java application dan tentukan nama dari projectnya. Saya beri nama project PRJ conditional operator dan tentukan sendiri lokasi beserta foldernya. Dan kemudian juga perlu diperhatikan bahwa create main class-nya harus dalam keadaan dicentang. Dan akhiri dengan mengklik button finish. Oke, sudah dibuat dan kemudian saya jadikan sebagai main project dengan cara klik kanan dan pilih sebagai set as main project. Oke, kemudian ini sudah dibuatkan satu metode utama, metode main. Oke, conditional operator. Nah, sebagai contoh, saya punya sebuah nilai grade, sebuah variable grade dengan nilai 80, dan kemudian saya punya juga string status. Conditional operator bisa dikatakan sebagai salah satu struktur kondisi. Nah, biasanya programmer yang sudah advance kalau ingin menggunakan if dengan satu kondisi, if dan else, biasanya lebih memilih untuk menggunakan conditional operator. Kesimpulannya, conditional operator bisa dikatakan sama fungsinya dan manfaatnya seperti if. Ada pengujian kondisi dan hasilnya ada true dan false juga, benar dan salah juga. Nah, bagaimana bentuk dari implementasi conditional operator? Kita lihat di sini. Status misalnya. Ini variabel status, saya isi nilainya dari pengujian kondisi. Pengujian kondisinya adalah apakah grade lebih besar sama dengan 60. Tetap setiap struktur kondisi biasanya digunakan bersamaan dengan operator relasional seperti contohnya lebih besar sama dengan 60. Nah, logiknya adalah kalau nilai grade-nya lebih besar sama dengan 60, maka statusnya adalah lulus. Else, bagaimana kalau di bawah nilainya dari 60? Kalau di bawah nilainya dari di bawah 60 atau hasil pengujiannya false, maka statusnya gagal. Oke, udah selesai. Ini yang dinamakan dengan conditional operator. Nah, kita tampilkan nilainya ke layar. Saya tampilkan dulu kalimat status
dan kalimat status saya sambung stringnya dengan nilai dari variabel status. Jadi jangan bingung, status yang pertama adalah kalimat yang akan ditampilkan ke layar, sedangkan status kedua adalah variabel, nilai dari variabel yang akan ditampilkan ke layar. Di sini logiknya juga sudah ada. Pengujian kondisi, apakah nilainya benar, nilai grade lebih besar dari 6, lebih besar sama dengan 60. Kalau hasil pengujiannya benar, maka aksi pertama yang akan dijalankan. Dan jika hasil pengujiannya salah, maka else yang akan dijalankan, yaitu nilai status adalah gagal. Nah, kemudian juga ini bisa juga diterapkan di tipe data integer, di tipe data integer. Integer nantinya akan sebagai nilai. Di tipe data karakter misal answer sama dengan A. Nah, ini juga bisa diterapkan di berbagai tipe data. Nah, sebagai contoh yang lain, selain diterapkan di tipe data integer, saya mau menerapkannya di tipe data karakter. Nah, skor ini nilainya dari mana? Skor ini hasil dari pengujian kondisi dengan menggunakan conditional operator. Nah, operator relasional yang gunakan adalah sama dengan 2 kali, yang artinya membandingkan nilai. Jadi berbeda, sama dengan 1 kali dan sama dengan 2 kali. Sama dengan 2 kali diartikan sebagai membandingkan nilai. Apakah benar, true atau false hasilnya? Kalau benar, maka skornya 10. Dan kalau salah, nilainya adalah 0. Kita running hasilnya. Nah, logiknya sudah saya buat, dan dari logik urutan-urutan instruksi logik yang sudah saya buat, maka bisa kita prediksi bahwa yang akan tampil adalah statusnya lulus dan skornya adalah 0. Saya tambahkan sedikit kalimat skor. Kita running dan lihat apakah logiknya berjalan dengan baik. Benar ya. Ini sesuai dengan yang sudah saya jelaskan. Materi pertama sudah saya jelaskan. Materi kedua adalah tentang fungsi string. Fungsi string di dalam bahasa pemrograman Java. Nah, fungsi string ini adalah fungsi yang sudah di-include di bahasa pemrograman Java dan berkaitan dengan string. Nah, ada banyak fungsi string yang ada di dalam bahasa Java. Nah, pada materi kali ini saya akan memperkenalkan beberapa fungsi string yang umum dan sering digunakan di dalam bahasa Java. Nah, sebagai contoh, saya akan mendeklarasikan sebuah string dengan nama variabel str dan langsung saya inisialisasi dengan kalimat sedang dalam
sedang belajar pemrograman Java dan diakhiri dengan tanda titik koma. Oke. Sebelumnya saya tampilkan terlebih dahulu ke layar nilai dari variabel str. Oke. Fungsi string pertama yang sering sekali digunakan adalah panjang string. Panjang string maksudnya adalah untuk mengetahui berapa banyak karakter yang ada di dalam string. Nah, bagaimana cara mengetahui banyak karakter yang ada di dalam kalimat ini str, berapa banyak karakternya? Fungsi string yang bisa digunakan adalah length. Kita running, kita bisa tahu bahwa di dalam variabel str ada 30 karakter dan termasuk karakter spasi. Jadi spasi dianggap sebagai karakter. Nah, dan totalnya adalah 31 karakter. Nah, fungsi yang lain. Misal saya ingin tahu posisi karakter pada posisi kelima. Fungsi yang bisa digunakan adalah char at dan indeksnya, indeks kelima. Dan saya informasikan bahwa di dalam karakter-karakter yang ada di dalam string itu punya indeks yang diawali dari indeks ke 0. Nah, seperti kata-kata ini, kata sedang, itu huruf S-nya itu indeksnya 0, sedangkan E adalah indeks ke-1, D indeks kedua, A indeks ketiga, dan seterusnya. Nah, indeksnya saya ingatkan khusus untuk pemrograman Java selalu dimulai dari indeks ke-0. Nah, karakter pada posisi kelima ini maksudnya pada indeks kelima. Jadi kalau kita hitung 0, indeks ke-0, ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5. Sehingga dari logic tersebut kita bisa memprediksi dan yakin bahwa yang akan tampil adalah huruf G. Selanjutnya adalah fungsi substring. Untuk mengambil karakter dari indeks tertentu sampai dengan indeks tertentu juga. Jadi ada begin index dan atau start index dan end index, begin index dan end index. Di sini kita lihat misalnya saya ingin mengambil karakter dari indeks ke-0
sampai dengan indeks ke 5. Apa isinya? Kita lihat. str titik substring dari dari indeks ke 0 sampai dengan indeks n. Ini ya, lihat di sini ada parameter begin index dan index. Begin indexnya dimulai dari indeks ke 0 dan sampai dengan indeks ke 5. Nah, kita lihat apa hasilnya. Nah, di sini terlihat yang tampil adalah sedan. Nah, kita hitung dulu. 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, indeks kelima saya ingatkan tidak di-include ke dalam substring. Jadi, kalau seperti ini, dari indeks ke 0,5 artinya karakter yang diambil adalah karakter indeks 0 sampai dengan n-1 sehingga menjadi indeks 0 sampai dengan 4. Jadi kalau seperti ini 0,5 maka yang diambil adalah indeks ke 0 sampai dengan indeks ke 4. Nah, bagaimana yang lainnya kalau saya ingin mengambil substring dari karakter ke-15 sampai 20. Contoh yang lain. Contoh yang lain. Nah, di sini saya mengambil dari karakter 15,20 artinya dimulai dari indeks ke-15 sampai dengan indeks n-1 20-1 artinya 19 sehingga yang diambil adalah karakter dari indeks ke-15 sampai dengan 19. Pemrow. Nah, ini adalah beberapa fungsi string yang sering digunakan di dalam bahasa Java. Ada banyak sekali, ya. Ini salah satu contohnya saja. Yang lain misalnya saya ingin mengambil karakter dari indeks ke 8. Nah, bagaimana caranya? Tetap menggunakan substring. str titik substring diawali dari indeks ke-8. Nah, kita lihat hasilnya bagaimana. Nah, ini hasilnya kalau saya mengambil dari indeks ke-8. Yang diambil adalah kalimat dari indeks ke-8 sampai dengan habis. Ada banyak fungsi-fungsi string lainnya. Misalnya saja fungsi yang lain ada fungsi uppercase. Kita lihat upper artinya huruf kapital. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan to uppercase artinya mengubah string menjadi huruf kapital. Jadi string yang ada semuanya akan di-convert ke dalam huruf kapital, semuanya. Baik huruf besar, kecil, semuanya akan di-convert menjadi huruf kapital. Atau yang lain, misalnya ini ya.
Ini contohnya, indeks awal dari kata Java. Saya bisa mengetahuinya dengan fungsi string index of Java. Oh, ada yang salah. Kesalahannya adalah, oh ini bukan sama dengan untuk menggabungkan string, kita gunakan operator plus. Nah, ini. Kata Java itu dimulai dari indeks ke-27. Nah, ini adalah beberapa fungsi string yang sering digunakan di dalam pemrograman. Ada banyak, ini hanya beberapa. Nah, ini bisa dikatakan fungsi left, kemudian juga ini fungsi mid ya kalau di Excel dan sebagainya. Saya akhiri materi kali ini yang berkaitan tentang conditional operator dan juga fungsi string, dengan ucapan semoga bermanfaat bagi kita semua dan selamat belajar.